kabar kawan-kawan mahasiswa? Terima kasih sudah mau hadir di channel Facebook YouTube saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa uh, pemahaman tentang konsep sakit dan penyakit menurut agama Kristen. Baik, ini uh, penjelasan saya. Yang pertama adalah bagaimana penyakit menurut agama Kristen. Baik, ada 3 penyakit menurut agama Kristen itu. Pertama adalah sakit fisik, sakit jiwa, dan sakit oleh kekuatan jahat atau kerasukan. Sakit fisik, kalau kita melihat di layar PPT yang tersedia, dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 tertulis bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini adalah doa Musa yang mengandung pengertian bahwa daya tahan daripada manusia itu ada kisaran 70 sampai 80 tahun. Jika seseorang mencapai usia melebihi usia tersebut, artinya kesengsaraan, kesulitan akan dialami oleh manusia. Seiring dengan merosotnya daya tahan tubuh, stamina disebabkan secara natural karena usia dan karena penuaan. Karena itu ada sakit fisik yang dihadapi oleh manusia. Kemudian baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sakit jiwa dalam terang pemahaman kekristenan. Merujuk ke dalam kitab Daniel 4 diceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang seperti orang gila, bertingkah seperti binatang, makan rumput sembarangan. Ini terjadi karena dia mengalami penghukuman. Dalam Mazmur 100 juga ada lukisan yang sangat jelas bagaimana saat tekanan, himpitan, sehingga pemazmur berteriak bahwa dia sudah seperti bukan manusia lagi. Orang-orang maniak kekuasaan sehingga mereka merasa kuat, hebat, juga merupakan salah satu gejala sakit jiwa. Gejala seperti ini ada pada Raja Nebukadnezar, Raja Babel saat itu, yang merasa dirinya penguasa dan pemilik dunia ini. Akhirnya dia ditegur oleh Tuhan sampai ia seperti orang gila. Jadi kalau ada orang yang berambisi merebut kekuasaan secara tidak sah, atau pejabat yang maunya menduduki kursi jabatan terus menerus, kemungkinan besar itu megalomania atau sakit jiwa. Kemudian ada orang-orang depresi dan tertekan, itu juga dikategorikan sakit jiwa. Kemudian ada karena sakit kejiwaan karena lahir memang secara natural mengalami gangguan secara mental seperti itu. Jadi di dalam kekristenan ada juga yang dipahami dengan istilahnya sakit jiwa ya. Baik, selanjutnya ada sakit oleh kekuatan jahat atau kerasukan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 16 dikatakan bahwa penyakit akibat dirasuki setan dilukiskan sebagai bentuk tersendiri dan khas dari jenis penyakit yang ada. Jenis penyakit ini memang kita harus akui bahwa penyakit seperti ini susah dimengerti dalam dunia modern, dalam dunia pengobatan, karena mereka yang dunia pengobatan yang sekarang mereka yang berkecimpung dalam dunia psikologi bahkan dianggap bahwa ini adalah semacam bagian dari kejiwaan seseorang, mungkin orang depresi dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan dengan penyakit yang datang dari kekuatan jahat atau kerasukan itu. Tetapi intinya di dalam iman Kristen dipahami bahwa ada penyakit yang diakibatkan oleh kekuatan jahat, roh jahat dan sebagainya, sehingga biasanya hal tersebut ditangani secara iman melewati doa, melewati semacam ibadah khusus seperti itu, di mana pendeta
pastor dan lain sebagainya itu memberikan doa penguatan agar kiranya tidak terikat dengan kekuatan yang jahat itu. Khususnya di dunia Asia, di mana dipahami bahwa ada kekuatan jahat yang bisa menghantui dan merasuki seseorang. Baik, kemudian apa sendiri dipahami dalam pemahaman tentang sakit tersebut? Keadaan sakit ialah seorang bukan semata-mata dalam keadaan fisik yang sakit. Keadaan sakit juga mengandung sesuatu perilaku sosial. Karena keadaan itu menyangkut perilaku yang didasarkan ada suatu harapan yang juga diperkuat oleh berbagai norma dalam masyarakat sesuai dengan harapan itu. Salah satu harapan tersebut ialah bahwa orang yang sakit tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ia memerlukan nasihat dokter, kerjasama dengan orang medis. Ya, perilaku ini berawal dari anggapan bahwa keadaan sakit itu tidak menyenangkan dan seorang sakit itu ingin sembuh, itu intinya. Berbagai aspek yang spesifik dalam konsep tentang peran sakit digolongkan dalam 4 kategori dasar ya dalam pandangan kekristenan. Satu, orang sakit itu ingin dibebaskan dari peran sosial normatif. Pembebasan itu sebenarnya relatif, tergantung pada sifat tingkat keparahan keadaan sakit. Semakin parah keadaan sakit seseorang, semakin banyak ia dibebaskan dari peran sosial. Pembebasan peran sosial itu dikuatkan oleh pernyataan dokter atau tenaga medis sebagai pihak yang berwenang dengan masalah tersebut. Kemudian juga ada orang sakit tidak bertanggung jawab atas keadaannya sendiri. Keadaan sakit seseorang dianggap di luar kendali. Keadaan sakit ialah sesuatu yang perlu diubah melalui proses medis, lepas dari kemauan dan motivasi orang tersebut. Orang sakit harus berupaya untuk sembuh. Berbeda dengan aspek pertama, kedua, peran sakit itu merupakan persyaratan. Aspek ketiga ini merupakan pengakuan si sakit bahwa keadaan sakit itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya, kawan-kawan. Kemudian 4, orang sakit harus mencari pengobatan dan agar mendapatkan proses kesembuhan, itu intinya. Kemudian selanjutnya bahwa bagaimana memanajemen menghadapi respon sakit dan penyakit, simpati, empati, penguatan menurut agama Kristen. Mari kita lihat. Ada Wayne Oates. Ia adalah tokoh pendeta juga pendamping konseling pastoral. Beliau mengatakan bahwa pengaruh penyakit terhadap seseorang ialah sebagai berikut. 1, kehidupan keluarga terganggu. 2, beban finansial, artinya ini berhubungan dengan keuangan. Yang pertama tadi adalah kehidupan keluarga, jelas hubungan kekeluargaan jadi terganggu, tidak bisa bertemu karena ada yang sakit. Beban finansial, jelas ada beban keuangan karena kita harus mengeluarkan dana untuk biaya pengobatan. Hal tersebut mempengaruhi seluruh keluarga. Dan kadang orang sakit akan bertingkah kekanak-kanakan, kemudian merasa terisolir karena merasakan, dan yang paling umum adalah memang merasakan kengerian atau ketakutan daripada yang namanya kematian. 6 poin tersebut harus menjadi perhatian dalam mendekati pribadi yang sedang mengalami sakit. Karena itu di tengah perkembangan ilmu pengobatan modern, Kekristenan juga memahami bahwa ada yang diistilahkan dengan medical treatment, psikoterapi, juga spiritual terapi. Yang kadang pendekatan tersebut diserahkan kepada tokoh agama. Dalam agama Kristen ya pendeta. Karena orang sakit biasanya akan mempercayakan dirinya kepada rohaniawan dan pendeta. Karena keadaan sakit tersebut membuat manusia secara alami membutuhkan perhatian, kekuatan spiritual yang datangnya dari Tuhan. Karena itu pendeta dianggap mampu mewakili atau representasi dari kehadiran Tuhan.
Oke, menjelang ajal adalah peristiwa penting yang juga harus didampingi dalam terang iman Kristen, karena kehadiran pendeta ataupun tenaga medis itu memberikan peneguhan iman juga sangat diperlukan, di mana kehadiran tersebut sangat berharga bagi orang yang sakit, bagi orang yang menjelang ajal misalnya. Biasanya orang menjelang ajal yang sudah tidak lagi dibebani ketakutan, melainkan membutuhkan penguatan iman. Karena itu, dalam Kristen Protestan, mungkin saya mewakili gereja Kalimantan Evangelis, misalnya akan memberikan perjamuan kudus untuk orang sakit dan doa penguatan untuk keluarga juga. Gejala kematian biasanya, ini menurut bukunya Owen tadi, biasanya terasa dari kaki, usus, tangan, dan seterusnya. Walaupun tubuhnya sudah dingin, ia merasakan panas di dalam tubuh. Jadi sebaiknya tidak menyelimuti orang yang sekarat atau mau meninggal dengan selimut yang sangat tebal. Biasanya akan diikuti juga oleh perasaan haus. Ada baiknya juga untuk memberikan cahaya masuk ke dalam ruangan, dan ada musik yang sayup-sayup terdengar. Karena biasanya orang menjelang ajal, di antara sadar atau tidak sadar, biasanya ya masih mendapatkan visi atau masih bisa melihat, walaupun ia sudah tidak sadar sepenuhnya, namun ia masih bisa bernapas, dan juga ia masih bisa mendengar serta mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Jadi misalnya doa, misalnya kata-kata dari pendeta, kata-kata dari keluarga, kata-kata dari pihak medis yang memberi dukungan kepada dia, itu masih bisa direspon oleh orang yang sedang mengalami sekarat, direspon dengan senyum ataupun genggaman tangan. Karena itu pendampingan di dalam kekristenan itu sangat perlu bagi orang sakit, juga baik orang yang menjelang ajal seperti itu. Lanjut. Oke. Konsistensi dalam beribadah dalam berbagai kondisi sakit dalam kekristenan seperti apa? Penguatan dan kepedulian sangat, atau saat mendampingi orang sakit, sangat perlu dan harus konsisten diberikan. Misalkan doa, menyanyikan pujian, pembacaan Alkitab. Hal tersebut bisa dilakukan oleh keluarga, pendeta, petugas gereja, biasanya ada penetua dan diakon, bahkan juga oleh perawat yang memang misalnya ada kebetulan di situ ada perawat Kristen, ya kenapa tidak? Dia juga bisa memberikan penguatan seperti doa, seperti juga penguatan dalam pembacaan Alkitab. Dukungan bukan hanya diberikan kepada orang yang sakit, ya, itu dalam pemahaman Kristen. Tidak hanya untuk yang sakit, tetapi juga kepada pihak keluarga yang mendampingi orang sakit. Perjamuan biasanya diberikan untuk orang sakit sebagai bentuk penguatan kepada pasien yang sakit. Juga keluarga yang menghadapi situasi untuk mendampingi orang yang sakit. Karena dalam kekristenan dipahami bahwa yang sakit itu bukan hanya sosok yang sakit terbaring, tetapi juga pihak keluarga. Bayangkan mereka tidak tidur berhari-hari, mereka menemani di rumah sakit. Itu juga butuh penguatan. Itu yang dipahami dalam terang iman Kristen. Terima kasih kawan-kawan telah melihat atau menyaksikan video ini. Saya berharap kalian bisa mengambil beberapa catatan penting, poin penting dari pemahaman kekristenan tentang sakit, penyakit, kemudian bagaimana manajemen melakukan pendekatan terhadap orang yang sakit dalam iman Kristen. Silahkan beri komentar kalian. Ingat, setiap komentar sebaiknya ditulis juga nama dan nomor induk mahasiswa kalian. Berikan komen dan saya akan menjawab komen kalian. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan memberkati.